Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Andalan. Lama ndak membuat video karena ada beberapa kesibukan. Ya alhamdulillah hari ini ada sedikit luang. Ini dalam perjalanan ke rumah orang tua. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sharing bagaimana membuat atau menjalankan suatu ide usaha. Bagaimana caranya? Usaha itu bukan suatu hal yang mudah. Dan usaha itu bukan suatu hal yang main-main. Karena risikonya besar. Apa risiko dalam usaha itu? Risiko dalam usaha itu yaitu pertama, harga diri, elektabilitas, dan modal yang kita punya. Oke, masuk pembahasan. Untuk teman-teman yang ingin memutuskan, oke, saya mau wirausaha, saya mau jadi bisnismen. Inilah hal-hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus memperhitungkan dengan matang ide usaha Anda, baik secara modal, secara keuntungan atau peluangnya, dan juga memperhitungkan resiko kebangkrutannya. Kebanyakan orang-orang, terutama para pemula, ketika ia ingin melangkah menjadi wirausaha, yang dipakai dulu adalah nafsu dan ambisi manis-manisnya keuntungan. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak informasi-informasi yang saya dapatkan, juga rekan-rekan kadang sharing ke saya tentang bisnisnya yang jatuh. Dan dari situ saya mengambil kesimpulan, apa sih yang membuat orang-orang ini kok bisnisnya tidak jalan? Ada yang baru jalan sebulan, 2 bulan, belum jalan sudah bangkrut. Ada itu. Yaitu karena dia sejak awal sebelum menjalankan ide usahanya dia tidak ada perhitungan. Contoh, usaha dalam bidang pertanian, ingin menanam bawang merah. Orang ini punya lahan, punya uang, dia ingin menanam bawang karena banyak teman-temannya yang berhasil punya mobil, punya rumah, banyak uang setelah nanam bawang. Nah, karena dia mendengar manis-manisnya keuntungan, dia sangat ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dia ingin menanam bawang merah yang banyak. Belilah dia bibit bawang merah dengan modal 60% dari modal uang yang dia punya.
dibelikanlah bibitnya. Kan uang modal tinggal 40% nih ya, karena yang 60 udah dibuat beli bibit. Nah, yang namanya bertani, tanaman itu perlu dipupuk, perlu dirawat, perlu diobat, yang dimana perawatannya dari obat, pupuk dan lain-lainnya perlu dana 60% juga dari modal usahanya itu. Nah, berarti kan di sini kebutuhan modal berarti 120. Bibit plus pupuk dan lain-lain. Nah, sedangkan dia hanya punya modal 100%. Kenapa ini bisa terjadi membengkak modalnya? Ya karena tanpa perhitungan. Yang harusnya 40% itu untuk beli bibit, tapi dibalik, karena kepingin hasil yang banyak, untung yang banyak, 60%-nya dibelikan bibit. Jadi untuk beli pupuk, beli obat, dan untuk perawatan lainnya kurang dana. Banyak terjadi seperti ini. Jadi itulah pentingnya perhitungan bisnis. Sebelum melangkah, sebelum melakukan bisnis, hitung dulu. Target saya sekian, kebutuhan saya sekian, kebutuhan di lapangan sekian. Jadi teman-teman, itu tadi contoh betapa pentingnya perhitungan dalam bisnis. Apakah saya pernah begitu? Pernah dulu. Saya dulu pernah. Karena awal-awal pemula juga, karena ambisinya, karena ada permintaan yang banyak, hampir berapa puluh ton waktu itu pupuk dengan harga yang murah. Saya berpikir nggak apa-apa walaupun untung sedikit, yang penting kapasitasnya banyak. Tapi karena ambisinya itu, ya begitu, banyak aspek-aspek yang tidak saya perhitungkan. Oke ya, jadi itu. Yang pertama adalah butuhnya perhitungan yang matang. Yang kedua, modal. Nah, modal. Kebanyakan orang-orang kendala dalam bisnis adalah modal. Modal itu apa sih? Modal itu, ingat ya, modal itu adalah sesuatu yang kita punya untuk kita kembangkan dalam dunia usaha. Itu modal. Paham ya? Saya ulangi ya. Modal itu adalah sesuatu yang kita punya untuk kita kelola agar berkembang. Itu menurut saya kalau modal. Terus modal itu apa aja? Pasti kalau ngomong modal pasti ngomong uang. Modal itu tidak harus bentuk uang. Jadi perlu ditanam. Modal utama adalah diri kita. Diri kita gimana? Satu,
yang berintegritas. Yang dua, dapat dipercaya orang. Itu sudah modal. Ada istilah bisnis tanpa modal. Bisa. Bagaimana caranya? Ya ketika kita dipercaya orang, ketika kita tidak pernah melukai, tidak pernah mengkhianati seseorang, itu adalah modal kita untuk mencari investor, seseorang yang ingin berinvestasi. Kadang itu orang punya uang, punya lahan, tapi dia tidak tahu cara berwirausaha. Nah, kita bisa berwirausaha, punya potensi, tapi kita tidak punya uang, tidak punya tempat. Gimana mengatasinya? Kerjasama. Bagaimana keuntungannya? 70-30% atau 60-40. 60 untuk yang melakukan, 40 untuk yang berinvestasi. Jadi itu modal tanpa uang. Bisnis tanpa modal itu namanya. Gitu ya. Jadi modal itu tidak harus bentuk uang. Atau contoh lagi, Anda punya orderan kaos sekian ratus atau sekian ribu, tapi Anda tidak punya modal, cuman Anda punya pasar. Bagaimana caranya agar peluang Anda ini jalan? Ya cari tempat sablonan, cari tempat produksi kaos yang dimana Anda menjual kepercayaan Anda memberi kepercayaan kepada mereka, mungkin meminta keringanan untuk pembayaran, jatuh tempo atau seperti apa, seperti itu. Atau secara fair-fairan bilang ke tekanan Anda punya orderan sekian, di orang ini harga sekian, sudah saya minta keuntungan sekian. Enak kan? Jalan usaha. Jadi usaha itu bisa dikelola lah, tidak usah repot-repot. Jadi usaha itu bisa dikreativitaskan lah, mulai dari perhitungan, dari modal, banyak caranya. Yang penting kita mau berpikir, mau kreativitas, mau berusaha. Jadi itu ya, modal pertama kita adalah kepercayaan yang kita berikan kepada orang lain. Selama kita memegang kepercayaannya orang, selama itu kita tidak ada namanya bangkrut, hanya berhenti sejenak. Itu ya. Oke, tadi pertama adalah sebelum menjalankan usaha atau bisnis, perhitungkan dulu peluang dan risikonya. Terus yang kedua, modal, persiapkan modal. Yang dimana modal utama dalam bisnis adalah kepercayaan. Uang, harta memang modal, tapi bisa dikreativitaskan dengan contoh yang tadi saya utarakan. Yang ketiga,
menyiapkan modal. Yang ketiga adalah mengeksekusi usaha. Kebanyakan orang-orang berpikir wirausaha itu atau bisnismen itu harus punya karyawan, harus ada tenaga. Ini perlu Anda ketahui, ketika kita membangun usaha atau membangun bisnis, ide usaha yang benar-benar baru kita jalankan, usahakan kita langsung berkecimpung di usaha itu. Kita yang jalankan sendiri. Butuh admin, kita adminkan sendiri. Butuh tenaga, kita yang kerjakan sendiri. Ini namanya awal-awal. Butuh pemasar, kita pasarkan sendiri. Contoh usaha keripik tempe. Kalau ngomong keripik tempe, saya ingat waktu kecil karena orang tua saya waktu saya SD, dan saya sempat juga bantu menjualkan, yaitu usaha keripik tempe. Bagaimana caranya memulai usaha keripik tempe itu? Perhitungan sudah matang, modal, alat, modal semua sudah ada, tinggal mengeksekusi. Yang pertama adalah jangan mencari karyawan dulu. Kalau bisa kerjakan sendiri, pasar-pasar sendiri. Kalau punya istri, punya keluarga, ya bagi-bagi tugas. Istri yang goreng, nanti suami yang motong-motongin. Nanti masalah pasar jalankan bareng. Masalah keuangan, administrasi keuangan, istri nanti yang jalankan. Jadi jangan sampai merekrut karyawan ketika usaha itu benar-benar Anda baru menjalaninya. Saya punya sahabat, dia kerja di salah satu rumah sakit. Alhamdulillah dalam setahun ini dia menjalankan bisnis atau usaha rengginang. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun insyaallah. Salutnya saya adalah dia memulai dengan dirinya sendiri, berjalan dengan istrinya. Dia pasarkan sendiri, dia titipkan ke toko-toko swalayan besar, mengurus izin kesehatan di Dinkes, IRT-nya sendiri. Dan itu menurut saya adalah langkah yang terbaik, langkah yang bagus. Tapi Bang Andal, usaha masa tidak ada karyawan, gengsi Bang. Apa kata orang nanti? Masa iya usaha dijalanin sendiri, pasar-pasar sendiri, masa-masa sendiri. Yang namanya usaha itu tidak ada kata gengsi, hilangkan sudah kata gengsi itu. Karena tadi saya bilang, resiko dalam bisnis itu atau usaha itu ada 3. Salah satunya adalah harga diri. Anda itu berwirausaha niatnya mencari untung, bukan dipuji. Tidak apa-apa dipuji, yang penting ada untungnya. Kalau ngajar pujian aja tidak ada untungnya, untuk apa? Itu 3 langkah untuk menciptakan usaha
supaya usaha kita lancar, bisnis kita berjalan. Yang pertama tadi, perhitungkan secara matang baik peluang dan risiko ide usaha. Yang kedua adalah siapkan modal, baik modal dari luar bentuk harta, tempat atau keuangan, dan modal dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah mengeksekusi, yang dimana dimulai dari kita jalankan diri sendiri dulu, ya. Oke. Yang terakhir, yang keempat adalah lakukan dari hal yang kecil dan jangan berambisi. Kenapa jangan berambisi? Semangat itu perlu, tapi kalau sampai ambisi itu juga tidak baik. Karena kalau kita terlalu ambisi, nanti kita bakal capek, bakal kecewa, dan bakal berantakan rencana-rencana kita. Sudah, lakukan dulu dari hal yang kecil yang Anda bisa lakukan, sambil pelajari, sambil berjalan, biar usaha Anda itu berjalan dengan lama dan meminimalisir risiko-risiko kebangkrutan yang besar. Saya begitu. Saya awal-awal membangun bisnis pun tanpa modal, tanpa hal yang besar, juga tanpa alat-alat yang mahal. Tidak ada saya. Jadi risiko kebangkrutan saya, risiko kegagalan saya sangat kecil. Ya, jadi begitu ya. Mungkin itu aja sharing-sharingnya hari ini. Bagi teman-teman, rekan-rekan yang mau berpartner, berdiskusi atau bersharing-sharing baik tentang usaha atau menjalankan usaha, monggo bisa hubungi saya di Facebook dulu, bisa di Andalan Ahmad M, atau di Instagram di Adin, di keluarga Adin, atau nanti di bawah di subscribe ini, atau nanti di deskripsi ini, dan saya tuliskan nomor WA saya. Monggo teman-teman yang mau berdiskusi silakan, saya siapkan waktunya. Itu aja ya, terima kasih dari saya. Semoga berkah, sukses, semoga Indonesia semakin bertambah para wirausahawannya, pembisnisnya, karena masih sedikit sekarang orang yang mau jadi wirausahawan. Oke, semoga video ini, sharing ini bermanfaat. Tunggu sharing selanjutnya, mungkin nanti ada tambahan lagi bagaimana menciptakan usaha atau bisnis yang baru. Oke, terima kasih dari saya, Bang Andalan. Salam berkah, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.